Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bisnis Internasional akan menjelaskan tentang studi kasus perusahaan P&G, produk sampo Head and Shoulders. Kami yang berokontakan Kelvin Zainul Arif dengan NIM 102, Andri Fitrian Putra dengan NIM 084, Muhammad Nizar Ardiansa dengan NIM 032, dan Yolanda 21088. Next. Yang pertama yaitu atau lebih dengan merupakan perusahaan internasional yang memproduksi barang keperluan sehari-hari atau customer goods. Sejarah perusahaan ini dimulai 177 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1837. Saat ini P&G telah mempekerjakan lebih dari 140 pekerja dan saingannya saat ini adalah Unilever. P&G didirikan oleh William Procter, seorang pembuat lilin, dan James Gamble, seorang pembuat sabun. Ide pendirian usaha bersama ini dirintis oleh Alexander Norris, mertua mereka, yang mengadakan pertemuan di mana ia membujuk Procter dan Gamble untuk menjadi partner bisnis. Pada Agustus 1837, sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Procter dan Gamble didirikan. Tinggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari jadi P&G pada tiap tahunnya. Selanjutnya, visi, misi, tujuan, nilai perusahaan. Untuk yang pertama, visinya menjadi dan diakui sebagai perusahaan produk dan layanan konsumen terbaik di dunia. Untuk misinya, kami akan menyediakan produk dan layanan bermerek dengan kualitas dan nilai unggul yang meningkatkan kehidupan konsumen dunia sekarang dan untuk generasi yang akan datang. 3. Tujuan, menyatukan kami semua di dalam misi dan strategi pertumbuhan yang sama, serta demi meningkatkan semakin banyak kehidupan konsumen setiap hari mulai dari cara terkecil. 4. Nilai perusahaan. Nilai-nilai yang kami miliki mencerminkan perilaku yang membentuk ritme bagaimana kami bekerja sama dengan satu sama lain, termasuk dengan para mitra. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kemudian untuk desain struktur organisasi itu terdapat direktur, chef accounting, kemudian accounting yang terdiri dari administrasi dan penjualan, kemudian staf kontrol dan pajak. Pada sales manager yaitu mengenai supervisor dan sales. Next. Kemudian mengenai desain lini bisnis perusahaan, terdapat 9 lini bisnis. Yang pertama yaitu perawatan tubuh, dibagi menjadi 2 yaitu terdapat produk Gillette dan Venus. Kemudian untuk lini bisnis perawatan kesehatan pribadi terdapat produk Sangobion, Venus, Sevness, Polo Neuroton, Neurobion. Dan lini bisnis ketiga yaitu perawatan kain, dan lini bisnis keempat yaitu perawatan rambut. Kemudian ada perawatan kulit dan pribadi, dan kemudian perawatan mulut, ada perawatan rumah dan perawatan bayi. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada evaluasi pemasaran. Untuk tabel yang pertama adalah kriteria pengujian menggunakan nilai signifikan, yaitu P mean value, di mana jika nilai kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid dan lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa item P1 sampai P5 memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item P1 sampai 5 sudah valid. Kemudian untuk reliability statis, hasil didapat dari ujinya, tingkat kepuasan adalah seluruh itemnya reliable karena Chromback alpha sebesar 0,741. Uji tersebut dikatakan reliable karena koefisien reliabilitas lebih besar dari
koefisien korelasi 0,6. Untuk selanjutnya, correlation pada tabel di atas, nilai signifikan atau p-value jika kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid dan lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa item X1 sampai X5 memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 di mana nilai ini kurang dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item X1 sampai X5 sudah valid. Kemudian untuk reliability statusnya, tingkat kepentingan adalah seluruh itemnya reliable karena Chromback alpha sebesar 0,781. Uji tersebut dikatakan reliable karena koefisien reliabilitas lebih besar dari koefisien korelasi 0,06. Untuk selanjutnya, kuadran 1 adalah prioritas utama dalam pelanggan sebagai responden. Merasakan item tersebut sangat penting dan mempunyai harapan yang tinggi. Namun belum merasakan kemaksimalan terhadap dua item yang masuk di kuadran 1, yaitu sampo hand and shoulder merupakan kebutuhan konsumen. Yang kedua, konsumen merasa puas dengan melakukan pembelian hand and shoulder. Kuadran 2 menunjukkan keberadaan atribut layanan yang juga dianggap penting oleh pelanggan dan produk sudah dianggap baik. Oleh karena itu, produksi Head and Shoulders harus mempertahankan kualitas produknya. Terdapat satu item yang berada di kuadran 2, yaitu 1. Ketika pembeli sabun, konsumen langsung mengucapkan merek Head and Shoulder. Dan kuadran 3 menunjukkan beberapa atribut yang kurang penting atau kurang memuaskan, sehingga konsumen merasa biasa saja. Tetapi pada analisis produk Head and Shoulder ini tidak ada item yang berada di kuadran 3 dan 4, menunjukkan faktor yang kurang penting, namun konsumen sangat puas. Terdapat 4 item yang berada di kuadran ini, yaitu 1. Banyaknya manfaat Head and Shoulder membuat konsumen akan membeli. 2. Kualitas produk sampo Head and Shoulders tidak berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilanjut dari evaluasi keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Pada tahun 2022, nilai penurunan sebesar menjadi 65,45%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan aktiva lancar sebesar 0,65. Penurunan rasio lancar ini menunjukkan bahwa perusahaan belum cukup mampu memenuhi kewajiban lancarnya tepat pada waktunya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Selanjutnya, rasio cepat. Pada tahun 2022, nilai rasio mengalami penurunan sebesar 7,11% menjadi 44,52%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan aktiva lancar sebesar 0,44. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi PT PNG periode 2021 sampai 2022 belum cukup baik. Selanjutnya adalah rasio kas. Pada tahun 2022, nilai rasio kas mengalami penurunan sebesar 9,24% menjadi 21,81%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan kas sebesar 0,21. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi PT PNG periode 2021 sampai 2022 belum cukup baik. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio. Berdasarkan tabel perhitungan debt to equity ratio dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai debt to equity ratio sebesar 155, pada tahun 2022 nilai debt to equity ratio mengalami penurunan sebesar 5,57% menjadi 150,16%. Yang selanjutnya adalah debt to assets ratio. Berdasarkan tabel perhitungan debt to assets ratio dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai debt to assets ratio sebesar 61,99%. Pada tahun 2022 nilai debt to assets ratio mengalami penurunan sebesar 3,02% menjadi 58,97%, sehingga setiap Rp1 total aktiva perusahaan
dibiayai oleh hutang sebesar 0,58. Next. Untuk selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin. Berdasarkan perhitungan net profit margin PT PNG pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,24% menjadi 75,53%. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan sudah mampu menghasilkan laba bersih dengan mengurangi jumlah penjualan di setiap tahunnya yang mengurangi beban pokok penjualan. Yang kedua yaitu ROI. Berdasarkan tabel perhitungan Return on Investment, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 0,12%. Dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa PT PNG pada tahun 2021 sampai 2022 dalam keadaan baik karena perusahaan mampu mengelola investasi dengan baik untuk menghasilkan laba bersih. Dan yang terakhir adalah ROA. Berdasarkan perhitungan Return on Asset, PT PNG pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,18% menjadi 68,13%. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aktiva yang Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi sumber daya manusia di perusahaan PNG. Perusahaan ini mempekerjakan 140.000 pekerja pada tahun 2005. Sebagai perusahaan FMCG multinasional, PNG memberi yaitu 7-8 juta rupiah per bulannya. Selain mendapatkan gaji dan bonus tahunan, karyawan PNG Indonesia juga akan mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Untuk kesehatan karyawan, PNG juga memberikan asuransi kesehatan tambahan selain BPJS Kesehatan. Perbedaan PNG dengan perusahaan lain adalah memberikan kesempatan karyawannya untuk berbuat sesuatu untuk perusahaan. Melalui satellite office, karyawan diberi fleksibilitas tempat kerja sekaligus penyemangat kerja, dimanapun mereka berada. Intinya, bagi PNG yang terpenting adalah produktivitas, meningkat keamanan dan kenyamanan terjaga, serta kerahasiaan terjamin. PNG Indonesia tak akan berhenti di sini dalam usahanya mengembangkan sumber daya manusianya. Next. Jadi untuk kesimpulan dari pemaparan kelompok kami, yaitu PT PNG didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1837 oleh dua orang pria yang bertemu secara kebetulan, yaitu William Procter, warga asal Inggris, dan James Gamble, warga asal Irlandia. Perusahaan ini merupakan perusahaan internasional yang memproduksi barang keperluan sehari atau customer goods. Perusahaan tersebut dimulai dari kecil seperti sabun keluarga dan lilin, lalu terus berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan PNG untuk dan layanan analis. Aspek evaluasi pemasaran menunjukkan bahwa item P1 memiliki signifikan sebesar 0,000, di mana nilai ini berkurang dari 0,05. Maka dari itu, item P1 sampai P5 dinyatakan sudah valid. Kemudian terkait evaluasi keuangan, dapat dilihat bahwa kondisi keuangan dari PT PNG terbilang agak kurang stabil karena terus menunjukkan penurunan di beberapa aspek pada periode 2021 sampai periode 2022. Sedangkan untuk evaluasi sumber daya manusianya sendiri, pengembangan SDM menjadi prioritas yang sangat penting bagi PT PNG dan mereka mengelola karyawan seperti halnya membina konsumen setia. PT PNG ingin memastikan agar karyawannya merasa dihargai saat bekerja, memiliki growth, being reward, dan recognized. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 tentang PT PNG. Lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.